akhir. Ya, malah ada yang minta mulai dari awal dari pembahasan yang kita bahas pada waktu ini. Ya, pada waktu-waktu yang sudah lewat dan sampai sekarang ya. Oke, saya mau buka ini PPT-nya. Oke. Ini perdebat apa ya? Semakin hari terlihat semakin mengerikan apa yang dibahas ya dari Pak Eras. Saya sudah catat beberapa hal yang kita perlu dalami. Ada catatan-catatan saya itu tentang logos, kemudian dia membicarakan tentang kenosis, tetapi dengan tafsiran yang benar-benar keliru ya. Jadi interpretasinya sangat keliru. Membicarakan tentang logos, kemudian kenosis itu rata-rata itu sangat-sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, jadi cukup mengerikan ya. Dan ini serius. Kalau kita tidak tanggapi serius, sangat serius. Sudah tersebar kemana-mana, peminatnya makin hari makin banyak ya. Nah ini. Nah, sekarang kita mau bahas ini. Saya beri subtemanya itu kata-kata sarkas. Karena mengapa temanya disebut kata-kata sarkas, itu kata-kata yang kasar dalam bentuk ejekan atau merendahkan, khususnya terkait dengan Tritunggal, ajaran Tritunggal. Jadi Pak Eras sungguh-sungguh memberikan kata-kata yang seharusnya tidak layak untuk diberikan ya, apalagi terkait dengan Yesus atau Kristus. Wah, itu sangat direndahkan. Ya. Kemudian orang-orang yang penganut Tritunggal itu direndahkan, bahkan diremehkan ya tafsirannya. Nah, ini yang kita akan mulai bahas. Jadi temanya itu kata-kata sarkas sebenarnya. Saya membeli arti dari Kamus Bahasa Indonesia ya. Tapi sarkas ini terkait dengan interpretasi Tritunggal yang kemudian diganti dengan Unitarian. Ya. Nah, ini yang pertama. Ini menarik ya. Bagian ini, menurut ES bahwa kebenaran firman Tuhan tidak dapat diverifikasi di dalam doktrin. Nah, ini ya, ini tidak dapat diverifikasi di dalam doktrin, tetapi kehidupan konkret yang dijalankan. Artinya kehidupan tiap hari maksud beliau ini ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah pernyataan ES benar? Saya tidak menggunakan penyataan. Walaupun ketika dia memberikan interpretasi, dia menggunakan penyataan. Jadi special revelation. Pasti ya dia menggunakan special revelation yang sudah grafe ya, tertulis. Ya. Dan kita akan kaji ini di dalam perspektif teologis. Jadi perlu digarisbawahi ini ya, kebenaran. Dia tidak menjelaskan kebenaran itu juga, padahal dia sering menggunakan teks asli baik Ibrani maupun Yunani. Tapi dia tidak membedakan kebenaran yang mana. Jadi masih ada di wilayah abu-abu itu kata kebenaran ya. Kalau kita belajar dari teks Yunani karena PB, maka kebenaran itu ada dua. Satu aletheia, itu kebenaran eksklusif. Karena itu kata itu hanya dikenakan
yang berhak untuk mengenakan kata aletheia itu hanya God, ya. Tidak boleh dikenakan kepada ciptaan, hanya kepada pencipta. Jadi kata kebenaran itu bersifat eksklusif, ya. Bahkan saya tambahkan bersifat unik, ya. Tapi ES tidak jelas dalam membahas. Sangat disayangkan dia banyak mengcounter konsep-konsep Tritunggal, tetapi soal satu kata aja dia tidak bisa menjelaskan. Maaf, ini ada kucing-kucing lari-lari, kemudian akhirnya kena kabel, ketarik, lepas. Ya. Jadi ini permasalahan ya, hal yang sebenarnya sederhana. Dia sudah punya gelar teologi sampai ke S3, soal ini aja dia tidak jelaskan. Ada di wilayah abu-abu. Kita makin belajar, sebenarnya kita tidak boleh ada di wilayah abu-abu. Harus jelas ya, harus konkret atau valid ya. Nah, sekarang dia katakan ini tidak dapat diverifikasi di dalam doktrin. Doktrin atau ajaran, didaskalos. Ya, itu latar belakang dari apa yang saya pikirkan kemudian namakan yang ministry ini kan didaskalia. Itu kan dari didaskalos, ada akhiran os di situ ya. Itu kata sandang ya. Jadi doktrin. Dia lebih menekankan tentang kehidupan konkret yang dijalankan. Artinya praktikal. Nah ini. Nah sekarang menurut saya ya dalam kajian teologis ya pernyataan LS tidak dapat dipertanggungjawabkan secara biblikal. Jadi apa yang dia katakan? Yang pertama tadi itu tentang kebenaran ya. Yang kedua tentang doktrin. Ya. Dia meremehkan doktrin. Ini jadi masalah ya. Dia lebih menekankan tentang kehidupan konkret, artinya fenomena, pengalaman ya. Nah, bagaimana pengalaman kalau tanpa doktrin? Itu kan berbahaya. Pengalaman itu harus dibangun berdasarkan doktrinal. Jadi sudah ada dua kesalahan di sini ya. Nah, sekarang kita lihat. Saya menjelaskan ini dari eh, kita harus belajar dua kata Yunani yang terkait dengan pernyataan. Sekali lagi bukan penyataan ya. Kalau penyataan itu tadi saya sudah katakan special revelation, wahyu khusus yang kemudian tertulis ya, ditulis ya. Jadi pernyataan ES yang salah atau keliru, absurd. Nah, sekarang saya kutip ini buku ini saya senang dan sering kutip ya. J. Knox Chamberlain ya dari Westminster Theology. Ini bukunya tidak terlalu tebal, kalau ada uang beli ini di Momentum ya. Nggak tahu, Krie sudah beli ini atau belum ya? J. Knox Chamberlain sudah? Waktu Waktu cuman belajar di belum publik. ya, Krie? Belum, Bapak. Ini teologi Paulus ini. Ya. Ah, Chamberlain ini dia dosen dari hamba Tuhan yang ada di kota Surabaya. Itu Budi Asali waktu dia kuliah di Amerika. Ini dosen favorit Pak Budi. Di antara para dosen yang profesor itu ya dalam bidang teologi PhD, ini dosen favorit. Ya, karena orangnya berkualitas, artinya pemahamannya, pengetahuannya dalam, tapi orangnya sangat rendah hati. Nah, itu saya share dengan Pendeta Budi Asali ya. Apa kata Camblin katakan? Dia mengungkapkan ada dua kata Yunani yang urgent, yang terkait dengan pemahaman secara deskriptif. Jadi pemahaman dalam pengertian gambaran. Deskriptif, dia menggunakan kata itu ya. Kalau kita yang belajar, khususnya belajar bersama saya, ini saya sering kutip ini ya. Jadi pemahaman yang
secara deskriptif yang dipengaruhi melalui pembelajaran atau penelitian. Jadi harus diteliti tuh firman Tuhan yang tertulis grafe itu ya. Itu kan disebut dengan oida. Oida itu pemahaman deskriptif itu menyangkut teori. Ya. Jadi teori yang kita belajar dari grafe. Firman Tuhan tertulis kita pelajari, kita teliti, kemudian karena kita belajar, maka kita akan memperoleh apa yang disebut dengan epistemologi, knowledge. Ya. Tapi knowledge di dalam konteks teologis, bukan knowledge yang bersifat general, umum ya, tetapi dalam konteks teologis. Jadi pembelajaran itu menjadi penting. Itu yang diajarkan oleh Alkitab. Itu yang dimaksud dengan pemahaman itu doktrin. Ada kata lain, saya tidak masukkan di sini ya, yaitu tadi saya katakan didaskalos. Itu ajaran. Bahasa Inggrisnya kan doktrin yang sudah di Indonesiakan ya, di apa ya, diambil ya, kemudian diindonesiakan. Ya. Jadi ini. Jadi kalau sampai Pak Eras katakan doktrin tidak penting, ini keliru. Mengapa keliru? Karena dalam doktrin itu Allah memberikan grafe berdasarkan penyataan apokalupto atau apokaluptos atau apokaluptis ya, pakai is-os itu ya. Jadi harus melalui itu. Jadi kita mempelajari apa yang sudah dibukakan, apa yang sudah disingkapkan, kemudian kepada para penulis, dan kemudian penulis itu tulis dan diwariskan sepanjang ada sejarah gereja. Selama gereja ada di dunia, itu diwariskan. Yaitu firman Tuhan tertulis, grafe itu. Ya. Nah ini kok Pak Eras kok katakan doktrin tidak tidak penting doktrin. Harus pengalaman. Ya. Jadi dijalankan itu artinya berpengalaman. Pengalaman ini sekarang dasarnya apa? Harus biblical, harus teologis. Dan itu harus dipelajari untuk kita memahami ajaran berdasarkan apokaliptos yang sudah tertulis. Ya. Jadi itu oida. Ya. Sehingga kita memperoleh pengetahuan, knowledge, itu epistemologi. Ya. Kata yang kedua yang terkait dengan oida adalah ginosko. Artinya itu paham atau tahu, tapi di dalam konteks intim dengan pemahaman atau pengetahuan yang konkret dan diyakini. Jadi pemahaman kita ya. Itu kata kedua, oida dulu, tidak boleh ginosko, tidak boleh dibalik. Ya. Ginosko dulu baru oida, nggak boleh. Harus oida dulu. Jadi artinya kita harus belajar doktrin. Ya. Baru hasil pembelajaran itu kita apa ya, pistis. Pistis itu imani. Baik itu satu kebenaran. Bukan kebenaran di dalam konteks general revelation, bukan. Tetapi kebenaran dalam konteks special revelation. Jadi kita harus bisa bedakan ini ya. Jadi kebenaran yang harus berbasis special revelation, bukan general revelation. Ya, itu yang kita harus yakini. Baru kemudian terjadi ginosko. Setelah kita makin belajar, makin paham, makin tahu, nah, kita harus intim. Intim itu artinya bukan hanya mempercayai atau mengimani, ya, tetapi harus melakukan apa yang telah dipahami atau diketahui. Itu epistemologi. Jadi membangun pemahaman dulu, ya. Pemahaman lewat tulisan yang dikategorikan sebagai special revelation.
grave. Kemudian yang kedua pistis. Pistis itu artinya mengimani apa yang ditulis berbasis epistemologi, berbasis grave itu ya, berbasis penyataan yang kemudian ditulis. Nah, itu baru ginosko itu bisa terjadi ginosko. Jadi bukan hal yang apa ya, yang liar tanpa dasar. Hanya mau menekankan tentang harus menjalankan, dijalankan ya. Yang dijalankan apa ini? Harusnya yang dijalankan itu doktrin, ajaran. Ajarannya berasal dari mana? Basisnya dari mana? Sumbernya dari mana? Harus grave. Apokalupto atau apokaluptos yang dikaitkan dengan yang harus terkait, bukan yang dikaitkan, tapi kata harus ya. Jadi itu sesuatu yang harus ditekankan ya, sesuatu yang ditekankan harus berdasarkan penyataan yang sudah ada di dalam Bible ya. Itu dasar teologis untuk membangun pengalaman. Pak Eras ini dia mengabaikan. Ya kemarin saya sudah ajarkan ya minggu kemarin, hakikat katanya tidak penting. Ya sudah saya ajarkan sehingga saya dari GT set itu ya, ngutip itu GT set ya. Jadi kata hakikat dia bilang terlalu sulit untuk orang awam, jemaat awam. Ya memang terlalu sulit bagi jemaat awam, tetapi bagi hamba Tuhan yang mengajar, dia harus belajar itu. Kemudian menjelaskan. Nah, hal-hal seperti itu ditolak. Kata hakikat itu ditolak sama Pak Eras. Ada, tetapi itu dia kaitkan dengan hakikat Allah. Ya, hanya satu. Ya, itu esa, satu ya. Nah, itu dia tolak itu. Sekarang dia tolak yang kedua ini doktrin. Ya, ajaran. Ya, jadi epistemologi ya untuk mengetahui pengalamannya, melakukan apa yang telah diketahui, dipahami. Ya, tanpa itu keliru. Kalau pengetahuannya keliru, pengalamannya pasti keliru. Ya, dan dapat melakukan firman Tuhan bukan dengan kemampuan diri sendiri. Nah, melakukan itu ya, itu kalau kemampuan diri kan itu yang disebut dengan antroposentrik atau antroposentris. Bukan berdasarkan itu kemampuan diri sendiri, ketika membangun epistemologinya yang berbasis apokaliptis grave. Ya, jadi tidak boleh berpusat pada diri sendiri, melainkan oleh karena Roh Kudus. Ya, pribadi Allah yang ketiga yang sudah tinggal selama-lamanya di dalam kehidupan orang percaya, ya, kehidupan kita. Nah, Roh Kudus yang berkarya. Mengapa harus dikaitkan dengan Roh Kudus? Ya, saya menggunakan kata-kata Yunani ya. Karena kita ketika belajar, kemudian kita imani hasil pembelajaran atau penelitian doktrin itu, sekarang kita melakukan, itu kan di bawah pertolongan, ketika belajar aja di bawah pertolongan Roh Kudus, potiso. Nah, itu kan Roh Kudus yang kerja, potiso, memberikan illumination. Nah, itu kan bukan bukan hasil dari dalam diri kita sendiri, dari diri kita sendiri, antroposentrik. Tapi itu hasil dari pekerjaan Roh Kudus. Ya. Dan Roh Kudus sudah tinggal. Nah, dia yang berkarya, bekerja atau berkarya sehingga kita dimampukan, itu kata kerja ya, untuk melakukan yang kita telah pahami, yaitu firman Tuhan. Ya, ini grave ya tertulis. Nah, kita lihat ini ya. Di sini ES blunder. Ya, blunder itu artinya memalukan sebab kebodohan, ya, kecerobohan atau kelalaian. Jadi dia menolak kemarin hakikat tidak terlalu penting katanya. Ya.
Sekarang dia menolak doktrin, iya, oke, tapi tidak penting. Yang paling penting itu menjalani, melakukan. Ya. Padahal harusnya apa yang dilakukan itu berbasis doktrin atau berbasis ajaran. Jadi inilah blundernya ES. Ya. Jadi kita lihat ya kata sarkas itu ya. Ini bagian ini kan sarkas ya, kata-kata sarkas. Jadi dia meremehkan, ya, mengejek orang-orang yang doktrinnya kuat, khususnya doktrin Tritunggal. Dia diejek oleh beliau ini ya. Kemudian merendahkan. Doktrin itu sendiri direndahkan. Apalagi orang pribadi-pribadi, hamba-hamba Tuhan, jemaat yang percaya tentang Tritunggal itu direndahkan. Ya. Jadi dia menganggap benar apa yang diajarkan. Padahal ini blunder. Ya. Memalukan ajarannya. Ya. Mengapa memalukan? Sebab itu satu kebodohan, ya, kecerobohan atau kelalaian. Jadi ini bagian awal yang malam ini kita pelajari ya. Nanti kita lihat dia akan tolak lagi tentang logos dalam pemahaman sebenarnya. Dia akan tolak juga tentang kenosis dan ada banyak hal yang dia akan tolak. Ya, tapi kita perlahan-lahan membuat penelitian ya. Ya, jadi apakah dia mengalami, ini jadi pertanyaan penting ya, dia mengalami apa yang disebut potiso? Potiso kalau dia alami tidak mungkin pemikirannya, hasil berpikirnya sesuai dengan kebenaran yang sudah disingkapkan. Penyataan itu ya, apokaliptos. Mengapa tidak boleh berlawanan atau berantitesis? Karena hasil dari grafe itu juga pekerjaan Roh Kudus, Theopneustos. Jadi ini sangat aneh ya. Ini bagian pertama ini kita sudah, malam ini kita lihat keanehan dari Erastus. Dan itu sangat memalukan ya. Tapi itu dipercaya dan banyak orang yang mengikuti ajaran beliau. Ya, itu hal yang pertama. Saya beri kesempatan ya. Jadi kalau kita selesai bahas satu pokok, kita diskusi ya, supaya ada apa input atau ingin mempertajam, itu lebih enak kita ya, lebih lebih mantap gitu ya. Jadi bukan hanya saya sendiri, apalagi yang sudah sekolah teologi ya. Ada sini Pak Anton sudah sekolah banyak belajar, ada Pak Iwan, ada Krie, dan mungkin teman-teman yang lain ya, yang sudah belajar firman Tuhan. Ya. Ada yang mau tambahkan atau saya teruskan dulu supaya tidak lupa ini ya. Udah cukup? Lanjut, Pak. Lanjut aja ya. Saya lupa perbesar. Ini ya. Sudah bisa kebaca ya. Nah, sekarang bicara tentang tadi ya kebenaran. Saya sudah berikan gambaran ya. Dan ajaran ES. ES mengatakan bahwa kebenaran bukan untuk mengisi pikiran. Nah, ini masalah. Kelihatan agak teknis, tapi ini penting sekali ya. Kebenaran bukan untuk mengisi pikiran. Ya, saya langsung tulis ya, kata Yunani Nos ya. Bapak Ibu sudah tahu ya, saya sering gunakan bahasa Yunani. Ya, teks-teks Yunani ya. Ya. Tetapi untuk mengubah, jika tidak, maka jika tidak mengubah, jika tidak, maka ini ya. Nah, ini kata mengubah ini harus dihapus ya. Jika tidak, maka jangan percaya pada ajaran demikian karena salah. Jadi bukan untuk mengisi pikiran. Jadi pikirannya mau diisi apa? Ini aneh kalimat-kalimat dari inisial ES ya. Katanya bukan untuk mengisi pikiran.
pikiran itu harus diisi. Nanti kita lihat sebentar ini counter dari saya ya. Hanya singkat aja saya ambil ya. Kita bedah tipis-tipis nih. Ya. Dikatakan bukan untuk mengisi pikiran, nous. Loh pikiran kita apa tidak perlu diisi? Ya, ini masalah ini. Ya. Nah, sekarang saya counter lagi, langsung counter ya. Firman Tuhan ajarkan pikiran itu urgent. Apa dasarnya? Ini Kolose pasal 3 ayat 1-2. Ya, coba Kriya tolong baca Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Kolose berapa Bapak? Pasal 3, Ayat 1 dan 2. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, itu ayat yang keberapa tadi ya? Pikirkanlah. Ayat yang kedua, Pak. Nah, itu pikirkanlah perkara yang di atas. Pikirkanlah, kata pikirkanlah itu terjemahan LAI. Di dalam interlinear Greek itu bahasa Inggrisnya itu set your minds on, memusatkan pikiran pada. Nah, tinggal diteruskan pada apa ya? Itu kata pikiran yang muncul di sini bukan nous, tapi proneite. Kata proneite dalam teks aslinya Kolose pasal 3 ayat 2 itu dari kata proneo yang artinya to think, to set one's mind, to have a mindset. Artinya itu ya, berpikir, menetapkan pikiran, ya, memiliki pola pikiran. Ini diambil dari leksikal Shumeri, ya. Nah ini menurut itu ya kata kata proneite. Jadi kebenaran itu penting. Ini dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose harus mikir. Ya. Waktu kita penelitian kan pakai pikiran. Ya kok enggak penting mengisi pikiran? Mengisi pikiran dengan apokaliptos yang sudah menjadi grafe itu, yang disingkapkan sudah ditulis oleh para penulis. Itu kan dipelajari pakai pikiran. Dan itu untuk mengisi pikiran kita. Malah di dalam Roma 12, Roma berapa itu ya? Biar 12 ayat berapa? Ayat 2 ya. Perubahan budi. Itu kan yang muncul di situ nous perubahan. Metamorfose. Perubahan pikiran. Mengapa harus diubah pikirannya? Karena pikiran kita sudah mengalami apa yang disebut dengan total depravity. Ya. Jadi dosa sudah menguasai pikiran kita, sudah merusak cara berpikir kita. Sehingga Roh Kudus bekerja untuk kemudian mengubah metamorfose. Ya. Itu seperti kupu-kupu ya, itu saya kadang harus jelaskan kembali ya supaya kita akrab ya. Itu pikiran kita harus berubah. Ya. Berubah karena apa? Roh Kudus bekerja ketika kita meneliti firman Tuhan. Ini kok dikatakan bukan untuk mengisi nous, diisi nous, ujungnya harus berubah pikiran kita, metamorfose, pembaharuan, ya, akal budi Roma 12. Tapi kita lihat dulu ini ya, teks ini ya. Jadi kita lihat pikiran itu perlu berubah, tidak? Perlu dibaharui. Ya. Roma 12 ayat 2 ya. Coba tolong Kriya baca lagi. Roma berapa itu? Perubahan akal budi itu. Betul ya, Roma. Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa Hmm. dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu,
sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Hmm. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Teleios, sempurna. Itu menarik ya. Jadi apa yang dimaksud dengan ES? Interpretasinya benar-benar meleset. Ya. Kok bisa kebenaran bukan untuk mengisi pikiran, tetapi untuk mengubah. Ya ini harus terjadi, ini dua hal ini harus terjadi. Pikiran dulu yang dibaharui. Jadi mengerikan ya. Nah, kata proneo ya. Kata proneo itu artinya to think. Tadi ya, hampir sama ya. Oh, tadi sudah dikatakan ya. Nah, sekarang saya mengutip dari Helford Studies. Ya, itu ditulis oleh J. Thayer. Ya, bahwa kata Yunani proneo berasal dari kata friend. Ya, PH kan baca F. Artinya bagian tengah tubuh atau diafragma, bagian-bagian di sekitar jantung. Ya, ini karena dia menggunakan apa ya? Organ tubuh yang di dalam ini ya, mengatur, mengendalikan secara tepat dari dalam. Jadi inner ini dari dalam ya. Jadi kata proneo ya, itu dari kata dasar friend ya. Ini pengembangan ya. Itu dari dalam inner seiring dengan tampilnya perspektif batin. Perspektif batin ini maksudnya ini wawasan. Jadi memberi wawasan ya dalam perilaku rahasia yang selaras. Ya jadi dari inner ya itu batin, itu yang disebut diagrama itu bagian-bagian di sekitar jantung itu ya. Ini gambaran secara fisikal ya. Nah, itu yang ditulis oleh Jet Hire. Ya, itu kata proneo, kemudian dari asal usul proneo dari kata friend. Nah, itu ya, dari dalam ya. Nah, sekarang kata proneo pada dasarnya ini adalah gagasan tentang pendapat pribadi yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Jadi tadi wawasan. Tapi wawasan itu sumbernya dari dalam. Dari dalam kita ya, dari batin kita. Nah, dari dalam itu siapa yang kerja? Tadi saya sudah katakan di atas Roh Kudus yang kerja. Karena dia sudah tinggal. Jadi bukan diri kita, bukan antroposentris kita, bukan berpusat pada diri, tapi berpusat pada Roh Kudus yang sudah tinggal. Dari dalam ya, dia sudah di dalam selama-lamanya, dia kerja ketika kita sedang meneliti. Dan apa yang dihasilkan yaitu pemahaman kita, tetapi kata proneo ini lebih menekankan tentang tindakan. Mengapa bertindak? Hasil dari dalam. Ya. Itu yang disebut dengan kata pikiran di situ itu proneo. Ya. Teks aslinya di situ ya. Dari kata itu, kata proneo dari kata friend. Ya. Nah, itu tindakan dari dalam yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu di luar. Dan tindakan itu mengubah cara berpikir kita. Ya. Kemudian tindakan yang dari dalam itu, dari inner itu, ya, yaitu terkait dengan memberi wawasan. Wawasan artinya terkait kan dengan pikiran. Wawasan kita terbangun, nah kemudian kita melakukan apa yang dikehendaki Allah melalui penelitian berbasis pertolongan Roh Kudus yang memberikan potiso. Lihat ini kata Yunani yang kait-mengait ya. Kalau tidak biasa dengan ini mungkin agak sulit. Saya mau tanya, kira-kira mengerti maksud saya ini?
Paham, Pak. Paham ya, nangkap ya? Saya harap nangkap. Ya. Kita biasakan ya, supaya pemahaman kita dalam ya. Gagasan ini sulit diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ini Tyre ya, karena memadukan dua aspek intuitif. Harusnya intuitif itu ya, yaitu emosi dan kognitif. Ya, kognitif. Dari prospek berpikir. Jadi lihat ya, ini kata Proneo itu begitu dalam ya kalau kita teliti ya. Itu tindakan berdasarkan hasil pemikiran, dan hasil pemikiran itu pekerjaan Roh Kudus dari dalam inner, yang memberi dari batin, yang memberi wawasan kepada kita. Wawasan itu terkait kita memahami, kita mengerti ya. Pikiran kita mengerti apa yang dimaksud dengan grafe itu yang tertulis, yang kita sedang teliti dalam hal ini tentang proper teologi. Ya. Khususnya Tritunggal. Itu ya. Nah, saya tambahkan di sini. Jadi lihat dulu ya, dua hal ini ya, intuitif itu keterlibatan emosional dan kognitif. Kalau saya pernah belajar tentang DIPAK ya, waktu saya ambil MA CE Christian Education itu sebenarnya sekarang MPD. Dulu pakai gelar itu. Saya punya teman dari saat ketika kuliah di Trinity ya, di luar, dia pulang, istrinya bergelar master, tidak pakai MA tapi Master Christian Education. Kalau di Indonesia itu dia gelarnya Pak. Ya, saya kuliah 2 tahun, saya belajar ini. Eki, Aki, ya. Ini nyangkut. Yang kedua itu, Aiki itu menyangkut ini, kognitif. Kalau emosional itu eh, emosional, ada intelektual di dalam emosi, itu terkait masih dengan intelektual, tapi lebih menekankan kepada emosi. Ya. Eki, kemudian Aiki, kemudian ada yang Eski. Ya, jadi dia diajar oleh dosen 3 hal ini. Itu bukan di dalam dunia teologi, tapi itu dalam dunia pak. Ya, ada 3. Ya, itu terkait dengan kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kemudian ada kecerdasan spiritual. Waktu itu saya beli buku, ada 5 apa 6 buku ya, penulisnya berbeda-beda waktu kuliah itu, ya, dan bukunya masih ada sampai hari ini. Jadi kita lihat di sini Proneo itu menyangkut ini, 2 hal, intuitif, emosional dan kognitif. Dari apa? Prospek berpikir. Akibatnya prospek berpikir ini muncul SK karena terkait dengan masalah teologis, yaitu firman Tuhan tertulis. Berikutnya, ya, kata Yunani proneo itu ada di dalam bentuk waktu, verb, present, imperatif aktif, ya. Jadi orang kedua personal, plural, ya. Ini yang menarik itu present imperatif. Itu perintah. Jadi proneo itu kata perintah. Harus melakukan apa yang dipikirkan. Jadi antara pikiran dengan konsep tadi itu kan 2 hal yang tidak boleh dipisahkan. Karena kita berpikir, ya, ketika meneliti, maka lahirlah konsep. Konsep atau bisa disebut kalau dalam dunia umum itu teori. Ya, konsep tapi terkait teori, tapi terkait dengan teologis. Ya. Dan itu mendorong kita untuk melakukan. Nah, makanya itu emosional. Mendorong kita untuk mempraktekkan itu. Ya.
Jadi kita lihat ini ya, dan itu harus apa yang kita pikirkan harus kita lakukan di dalam tindakan. Jadi kita menggugurkan semua konsep dari ES. Keliru. Ya. Jadi dari dalam itu ya, inner. Ya. Ini menarik sekali ya. Memang saya mempelajari apa yang ditulis oleh Chamberlain. Nah, coba lihat berikutnya ya. Ini Chamberlain. Kembali lagi mengutip Chamberlain ini ya. Dia kemukakan kata Yunani Proyek terkait dengan implementasi dari pikiran atau buah pikiran. Ini terkait dengan nous, pikiran ya. Nah, waktu kita belajar nous itu kan berkembang. Kalau kita meneliti, kita makin mengerti. Tapi itu kembali lagi ya, tidak boleh lepaskan apa yang disebut dengan illumination, potizo, nggak boleh. Ya, dia sudah berdiam, dia akan kerja waktu kita meneliti sehingga kita memahami sesuai dengan apa yang Roh Kudus tulis melalui penulis. Itu Theopneustos. Ya, jadi tepat seperti apa yang Roh Kudus tuliskan melalui penulis awal. Ya, ketika menulis grafe, menulis firman Tuhan, kita pahami seperti itu. Karena Roh Kudus yang berkarya dalam ketiga penulisan terjadi dari para penulis Alkitab, kemudian kita zaman sekarang yang membuat penelitian dengan menggunakan pikiran. Nah, untuk melakukan juga Roh Kudus. Tapi yang waktu kita belajar, yang muncul yaitu apa? Noesis intelektual. Kita makin tahu, makin mengerti, makin progres pengertian kita, itu noesis. Ya, menjadi intelektual. Karena melalui hasil pembelajaran, sehingga apa yang dihasilkan dari pembelajaran menggunakan pikiran sangat urgent. Bukan seperti apa yang dikatakan oleh ES, bahwa pikiran itu tidak penting. Mungkin ES tidak paham bahwa kata pikiran di dalam teks Yunani PB memiliki 3 kata itu. Apa saja kata itu? Tadi nous. Yang kedua noesis. Ya. Kita menggunakan pikiran untuk meneliti. Waktu kita meneliti, kita makin hari makin tahu. Itu sudah noesis. Ya. Kemudian yang ketiga, proneo ini. Melakukan apa yang tadi kita teliti. Ya. Yang membuat kita tahu. Yang ketiga, melakukan. Makanya kembali lagi saya mengutip apa yang dikatakan Ezra. Ezra bertekad untuk meneliti. Baru melakukan, baru mengajarkan. Ya, Ezra 7 ayat 10 itu. Ya, meneliti dulu, melakukan, mengajarkan. 2 hal itu untuk melakukan. Tapi penelitian itu penting. Itu ahli kitab untuk PL kan, Ezra. Seperti itu. Jadi kita lihat di sini ya. Sesuatu yang blunder, benar-benar blunder ya. Cara berpikir dari ES. Pikiran tidak penting. Penting. Ya. Untuk sampai berubah, pikiran juga berubah. Siapa yang bisa mengubah pikiran kita? Ya hanya Roh Kudus. Ya. Nah, sekarang perhatikan bahwa apa yang dikatakan ES bahwa pikiran tidak penting adalah hal yang blunder. Ya, udah tahu ya. Kebodohan, kecerobohan, dan atau kelalaian karena tidak serius dalam pembelajaran. Mungkin dianggap dia sudah serius dalam pembelajaran. Tapi hasil pembelajarannya kan keliru. Bisa saja dia keliru belajar, atau kalau di dalam dunia teologi, apalagi beliau ini seorang doktor teologi, pasti dia paham hermeneutik. Tapi ketika dia memberikan interpretasi, dia tidak mengalami potiso. Makanya blunder dia.
Mengapa? Sebab kebenaran itu yang tadi saya katakan ya, Yunani aletheia, kebenaran eksklusif, hanya dikenakan atau berasal dari Allah. Tadi saya sudah jelaskan ya. Yang kemudian dianugerahkan, kebenaran itu diberikan, dianugerahkan. Grace. Ya. Itu pakai katakan dikaio atau dikaio sune. Dua kata itu kan kebenaran yang dianugerahkan, diberikan. Ya, kalau kita teliti ini kata dikaio atau dikaio sune itu diberikan kepada pribadi yang tidak berhak menerima. Mengapa tidak berhak menerima? Karena kita bukan kebenaran eksistensi. Keberadaan kita kan bukan kebenaran, kita sudah dirusak, sudah mengalami total depravity. Dari luar diri kita, kita itu dibenarkan. Ada kata kerja dia, dibenarkan. Dari tadi total depravity, Roh Kudus bekerja, kemudian membuat kita dibenarkan di hadapan Allah. Saya pakai kata Allah ya, hakikat. Ya, bukan pribadi. Kita dibenarkan. Ya. Jadi kita tidak layak menerima, tapi kita dianugerahkan. Jadi kata dikaio ini terkait dengan dianugerahkan. Ya, diberikan kepada orang yang tidak berhak. Mengapa tidak berhak? Total depravity. Itu dalam hamartologi ya, itu tentang dosa itu. Jadi kita sudah total depravity. Ya. Jadi kita dibenarkan. Ya. Kebenaran itu anugerah. Dan yang kedua diberikan secara cuma-cuma. Jadi tidak ada andil dari kita. Ini di Sune ini. Ya, di Dikaio Sune ya. Ini harus dipelajari ya. Sehingga menjadi pengetahuan. Jadi dianugerahkan kita menggunakan pikiran kita ya. Sebelum melakukan kita masih dalam konteks pembelajaran itu, penelitian itu. Gunakan pikiran kita supaya kita memperoleh epistemologi, pengetahuan, dan kemudian kita mengimplementasi, melakukan dalam hidup. Menarik ini ya. Pikiran itu menjadi pengetahuan ya, karena pembelajaran itu ya. Baru diimplementasi. Kalau tidak mau belajar, Roh Kudus tidak kerja. Pemahaman kita apa ya? Sangat terbatas. ES benar-benar blunder, namun merasa paling tahu, paling paham, paling benar. Yang lain salah. Khususnya yang penganut Tritunggal keliru semua. Ya, mengerti. Tangkap ini ya. Ada yang tanya? Di bagian ini ada yang tanya? Cuman bagian pertama coba yang slide yang awal tadi coba. Iya, apa bagian pertamanya? Kria. Yang tadi itu Pak, ini yang buat saya ini bertanya-tanya ini Pak. Ah, ah. Eh, ini mengenai pemahamannya Pak Erastus ini. Jika doktrin Tritunggal tidak penting, mengapa Alkitab begitu jelas menyatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu di dalam Matius 28 ayat 19. Kok bisa begitu ya Pak ya? Itu hasil interpretasi toh, Kria. Hermeneutik, tafsir. Tadi saya sudah katakan poin paling penting kita harus belajar apa itu hermeneutik. Ada hukum dalam hermeneutik ya. Langkah-langkah yang kita harus lakukan. Ya, sampai ke yang tersulit kan itu eksegesis. Ya, kalau kita bisa sampai sedalam itu, ya itu bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan mempercayakan sesuatu ke kita. Kan tidak harus seluruh hamba Tuhan sampai mampu mengeksegesis firman Tuhan sebegitu dalam. Di dalam teks-teks asli kan. Ya, kalau sudah eksegesis nggak bisa pakai terjemahan.
Nah, kalau kita interpretasi dari terjemahan, kita oke, benar, tapi sangat terbatas. Tapi kalau kita menggunakan eksegesis dari teks asli, udah beda itu. Kita bisa melihat ini maskulin, feminim, neuter. Umpamanya di Perjanjian Baru Yunani ya. Kalau di PB hanya maskulin, feminim, neuternya nggak ada. Belum lagi kita belajar tentang kata sandang. Apakah ini kata kerja, kata benda, kata sifat? Itu kan begitu dalam itu ya. Ya, apakah ini present, ini aorist? Wah, itu kalau sudah sampai ke situ kan tidak mudah. Tidak semua orang bisa. Atau bisa dikatakan tidak semua orang dipercayakan untuk mengerti itu. Nah, Pak Eras saya yakin dia sudah belajar, tapi dia terpeleset. Karena dia merasa dirinya mampu. Jadi ketika dia menafsir, bukan dari hasil pekerjaan itu yang potiso, tetapi dari dalam diri sendiri. Itu saya katakan tadi antroposentris. Sehingga itu membuat dia keluar dari kebenaran, walaupun tetap memakai kebenaran ketika dia membaca grafe ini ya, Bible, dia tetap menggunakan Bible, tulisan-tulisan ini, wahyu khusus. Tapi ketika menjelaskan itu dia bermasalah di situ. Itu sudah tangkap kira-kira Kri? Iya Bapak, berarti dia ini membangun kehidupan Kristen itu dengan pemahaman yang salah loh Pak ya. Nah, iya, dulunya dia katakan dalam pengalaman dia dulu Tritunggal, penganut. Itu ada di seluruh video-video itu, dia jelaskan itu ya. Jadi dulu dikatakan, dia katakan bahwa dia penganut Tritunggal. Tapi kemudian selanjutnya, ketika dia belajar, dia tidak mau Tritunggal. Dia tolak Tritunggal. Dia Unitarian. Dia gunakan kata Allah itu esa. Nanti sebentar di bawah dijelaskan ya. Habis ini kita lihat tentang konsep keesaan Allah. Menurut Eras. Nah itu juga tidak gampang ya. Saya coba meneliti dari teks asli ya. Kata esa itu ya. Jadi ini dia apa ya? Dia out dia. Interpretasinya out. Ya. Karena dia menggunakan Alkitab tapi tidak bersandar kepada Roh Kudus. Itu akibatnya. Dia menolak Tritunggal. Ya, bagi kita yang mengimani Tritunggal, kita bisa interpretasi itu Tritunggal, mengapa kita percaya kepada Tritunggal. Hmm, ya. Ada yang lain mau tambah jawaban untuk bantu Kria mengerti? Atau sudah cukup dari saya? Silakan kalau mau ditambah. Atau mau dikritisi juga enggak apa-apa, silakan. Bahan ini saya kirim ke banyak grup WA. Jadi mereka dengar, mereka baca. Ada yang terima, ada yang enggak terima. Ada yang karena pro eras ya. Sehingga mereka menolak. Ya. Kalau sudah tidak ada, saya lanjut ya. Ini bagian yang cukup sulit. Nah ini Allah yang esa. Nah ini yang kita mau bahas itu kata esa itu ya. Ekat itu ya. Monoteisme versi Yudaisme. Nah, yang Eras pegang itu monoteisme versi Yudaisme. Jadi bukan Kristen ya. ES mendasari pemikiran yang kemudian diungkapkan dari Ulangan 6 ayat 4. Nah itu ulangannya saya gunakan bahasa Inggris ya. Dari interlinear saya ambil ya bahasa Inggrisnya ya. Hear ya. Mendengar ya. Orang Israel harus dengar ya. Oh Israel, Yisrael itu ya. The Lord di situ pakai Yahweh. Itu noun proper, masculine singular. Nah ini kalau sudah gini-gini kan ini yang saya maksud dengan exegesis ya. Kata Yahweh itu kan noun, kata benda. Proper masculine singular, tunggal kan itu singular.
Tapi kita lihat, ini menarik sekali. Mengapa saya munculkan dalam bahasa Inggris? Kemudian ada bahasa Ibraninya ya. Ya, our God. Bagian ini, our God, itu kan kata Ibraninya yang muncul di situ, Elohenu, noun. Maskulin, tapi dia di situ plural. Wah, menarik. Tadi di atas lihat ya. Proper, maskulin, singular. Saya pelan-pelan di sini ya, nggak mau cepat ya. Ini agak eh, eh, tidak mudah. Ya, ini bagian ini ya. Jadi kita lihat di sana di atas menggunakan Yahweh dalam teks asli. Tetapi di dalam bagian kedua dari satu ayat ini, bagian kelanjutannya dari Hear all Israel, the Lord. Nah, bagian selanjutnya ya, itu kan our God, Elohenu. Atau tolong Kriya, tolong baca aja. Ulangan 6 ayat 4. Silakan baca Kriya. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah, hai Hmm. orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Kalau kita belajar bahasa Ibrani, khusus dalam konteks Yahudi, orang Yahudi, kata Yahweh kan semua diganti dengan Adonai. Dan kata Ibrani Adonai itu kan dari dua kata Ibrani. Kata Ibrani Adonai itu dari dua kata Ibrani, yaitu Adon, kemudian Y besar, Yahweh, Adon Yahweh. Ya. Jadi Tuhan itu atau Tuhan itu Yahweh maksudnya di situ ya, Adonai. Ya. Karena bagi orang Yahudi kan untuk menyebut nama pribadi Allah Yahweh itu kan mereka takut. Sehingga diganti, itu kan dalam sejarah ya. Secara historis itu diganti dengan Adonai. Nanti kalau di dalam PB dia menjadi Kurios. Nah, ini menarik. Tapi yang menarik di sini, yang bagian the Lord ini, itu Yahweh, itu singular maskulin. Tapi bagian yang our God ini, Elohenu ini, dia maskulin, tapi plural. Ya, construct first person, common, plural. Lihat plural, plural, plural. Ya, perhatian ya. Nah, ini kita harus perhatikan. Bentuk kata Ibrani, Elohenu, plural. Sedang kata Ibrani Yahweh, sebelumnya, sebe- eh, sedang kata Ibrani sebelumnya Yahweh, dalam bentuk apa? Maskulin itu bukan tinggal ya, tapi tunggal. Nah, sekarang apa maksudnya? Ini ya, belajar seperti ini kan tidak gampang ya, karena kita sudah menggunakan teks asli. Itu yang saya katakan kan tadi ya, kita sudah gunakan teks asli, ini nggak mudah ya. Di atas kok ada membicarakan tentang Allah, tetapi di dalam bentuk teks Yahweh, tapi di bawah kok gunakan kata Elohenu. Satu menggunakan singular, tunggal, itu Yahweh. Ketiga masuk di our God, Elohenu ini, tetap dia noun, tetapi dia plural. Maskulinnya tetap plural. Konstruksinya kan dalam bentuk tunggal. First person. Ini ada person di sana. First person. Pribadi pertama. Common plural. Ini kan menarik. Apakah ketika kita menafsirkan dua kata yang ada dalam konteks satu ayat ini hanya menekankan tunggal, singular, itu kata Yahweh, dan mengabaikan jamak, plural, atau sebaliknya? Nah, mari kita lanjutkan ayat yang di ayat 4 ini ya. The Lord, itu harus huruf besar, keliru saya ketik ya, karena Yahweh. Is one. Yahweh itu dikatakan ekat. Number, maskulin, singular. Itu ekat. Harus pakai CH. E, C, H, A, D ya. Ekat. Ya.
Harus tulis gitu ya, rupa huruf C di situ ya. Nomor itu maskulin singular. Tunggal di sini maskulin ya, kuat ya, strong. Sekarang perhatikan, ketika kita menggunakan kata Yahweh, nah ini kurang H ya, dalam bentuk singular atau tunggal. Tetapi ketika menggunakan kata Elohenu, Elohenu itu kata dasarnya itu bahasa Ibrani Elohim. Ini menggunakan bentuk plural plural konstruksi jamak untuk kata Elohenu yang berasal dari kata Elohim. Menarik ini. Nah, sekarang kita untuk mengerti ini, saya lihat dari word origin, khusus tentang God, plural. Ya, jadi pluralnya akan dibahas. Nah ini, God in the ordinary sense. Allah dalam pengertian umum. Yaitu plural. Maksudnya apa dalam pengertian umum? Orang-orang lain juga kan mengerti Allah di luar Israel pada waktu itu. Ya, orang Israel kan Allah itu monoteisme. Belum muncul Muslim ya. Muslim abad keberapa? Setelah di dalam perjanjian baru ya. Abad keberapa itu? Nah, jadi harus belajar itu juga ya. Jadi ini dalam pengertian umum, plural. Karena bangsa-bangsa di Israel itu percaya kepada banyak Allah. Ya, karena menggunakan Elohim juga. Tetapi dalam pengertian jamak plural karena banyak sesembahan mereka, dewa mereka. Nah, tapi kita teruskan. Ini yang pertama. Yang kedua, but specifically used in the plural dus, itu ya, especially, nah itu kata with the article, ya, of the supreme God. Namun secara khusus digunakan dalam bentuk jamak. Nah, itu bentuk jamak tadi ya. Ya. Itu Elohim tadi ya dalam bentuk jamak itu terutama dengan kata sandang. Jadi bentuk jamak itu ada kata sandangnya untuk merujuk pada Allah yang maha tinggi. Jadi jamak di sini kata Elohenu dari kata dasar Elohim itu membicarakan plural bukan banyak Allah. Tetapi membicarakan tentang maha tinggi. Allah itu maha besar, maha tinggi, itu kebesaran Allah. Nah itu maksudnya ya. Di dalam konteks ini ya, saya tidak mau keluar dari ayat itu ya. Occasionally applied by way of difference to magistrates. Ya. Terkadang diterapkan sebagai bentuk penghormatan kepada para hakim. Jadi itu kan maha tinggi tadi, Elohim tadi itu plural, untuk menunjukkan Allah itu pasti dihormati, dimuliakan, ditinggikan. Nah itu ya, maksudnya kata plural itu. And sometimes as a superlative. Dan terkadang dalam bentuk superlatif. Superlatif itu bentuk kata sifat atau kata keterangan yang digunakan untuk membandingkan tiga hal atau lebih yang berbeda. Wah, ini menarik. Ya. Ada di sini yang sudah pernah meneliti ini? Ya, belum saya masukkan kata Eloah ya. Ini baru Elohim, kemudian ada kata El ya di dalam teks-teks Ibrani itu ya yang dikenakan kepada Allah. Kemudian tadi saya katakan Adonai ya. Ada beberapa kata lagi dalam bahasa Ibrani yang dikenakan kepada Allah ya. Tapi di sini kita menarik di sini ya. Ada kadang kita langsung katakan bahwa Elohim itu plural atau jamak itu dalam pengertian langsung kita tafsirkan tiga Allah. Hati-hati loh, harus lihat konteks. Ya, tapi ini pengertian umum loh ini. Ya, pengertian umum bukan berarti terkait dengan agama-agama di luar bangsa Israel pada saat itu. Ya, itu tadi saya sudah katakan dewa. Pengertian umum dalam terkait dengan Elohim yang dikenakan
di dalam Alkitab PL, ya. Jadi kita lihat di sini ya. Jadi bentuk kata sifat atau kata keterangan yang digunakan untuk membandingkan tiga hal atau lebih. Jadi perbandingan. Jadi perbandingan antara Allah-Allah yang banyak itu dan Israel yang monoteisme. Tapi itu monoteisme ini itu terkaitkan dengan hakikat Allah. Yahweh itu nama pribadi. Tapi Elohim kan sering disebut itu kan gelar ya, Adonai itu ya. Mereka menggantikan. Khususnya dalam konteks orang Yudaisme. Mereka menggantikan dengan menggunakan gelar Eloah, Elohim, El itu kan juga jamak itu, plural itu. Kalau Eloah kan tunggal itu. Nah, itu harus buat penelitian untuk lebih dalam lagi. Tapi kita sudah mendapat gambaran tentang Allah di situ. Mengapa saya bahas ini? Karena lihat itu kan menggunakan nama pribadi tetapi menggunakan gelar juga Elohenu yang berasal dari kata Elohim. Apakah kalau plural dan singular itu bertentangan? Tidak. Mengapa tidak bertentangan? Kok plural dan singular kan bertentangan? Interpretasinya harus hati-hati di sini. Mengapa tidak bertentangan? Karena satu bicara hakikat, tapi satu menekankan tentang adjektifnya itu ya, kata sifat atau disebut kata keterangan itu yang dikenakan kepada God, Elohim ini untuk plural itu memperlihatkan bahwa dia itu Allah yang besar, Allah yang tinggi, Allah yang berdaulat. Wah, itu menarik sekali ya. Allah yang mulia, ya kemuliaan doksa ya dari kata doksa kalau teks Yunani, kalau teks Ibrani kan kabod itu ya. Nah, itu menarik kalau kita lihat ini ya. Jadi tidak bertentangan. Jangan langsung kita menafsirkan karena plural, oh itu berarti jamak. Jamak itu berarti lebih dari satu. Dan karena kita penganut juga teologi beriman atau menganut ajaran Tritunggal, kemudian kita langsung oh kalau gitu tiga. Nah, hati-hati di situ dalam menafsirkan itu. Ya. Jadi mono. Memangnya Kristen percaya kepada tiga Allah? Enggak. Monoteis. Itu hakikat. Yang menjadi masalah di Unitarian, di ES, mereka tidak melihat bahwa di dalam satu hakikat ada tiga pribadi. Itu dibuang masalah pribadi, personal itu dilempar, dibuang. Ya, dikandangin. Istilah-istilah umum ya. Dikandangin ya. ES nggak mau bicara tentang tiga pribadi. Oh, nanti kita akan bahas minggu depan lagi bahas lebih tajam lagi ya. Tentang logos kemudian kenosis. Wah, itu menarik sekali, dalam sekali ya. Tapi kita lagi bahas ini ya. Jadi kita selesaikan dulu ini ya. Karena ada Yahweh yang muncul kemudian di dalam teks Ibrani ada kata Ibrani Elohenu yang berasal dari kata Elohim plural. Satu Yahweh itu singular ya, tapi Elohenu yang berdasarkan kata Ibrani Elohim itu plural. Sulit ini ya, sudah masuk ke teks-teks asli. Sampai di sini ada yang sulit menangkapnya atau saya kurang menjelaskan atau ada yang bisa menyederhanakan, silakan. Mari teman-teman. Cuman pertanyaan aja, Pak. Apa pertanyaannya, Kri? Ini, Pak, memang saya punya ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin satu aja dulu, Pak. Mhm. Ya, ini pertanyaan saya, Pak. Mengapa Pak Erastus itu hanya menekankan kata Esa, tetapi
dia tidak menjelaskan penggunaan kata Elohim yang berbentuk jamak, Pak. Ya memang dia tidak jelaskan. Saya kurang tahu mengapa dia. Apakah dia tidak mengetahui atau dia memang tidak mau menjelaskan ini. Dia menghindar. Jadi plural itu karena ada plural itu dia menghindar. Bisa saja. Itu kita mereka-reka lagi tuh. Ketika dia menginterpretasi, dia memikirkan itu dulu, kemudian dia tafsirkan itu, kemudian yang terakhir dia menjelaskan itu, dia presentasikan itu, dia tidak mau jelaskan kata ini. Tapi saya kan, ya dia pasti punya teks asli, cuma dia menghindar. Saya tidak mau, saya teliti, ya sudah menuju kepada eksegesis, tapi ya memang harus dieksegesis kan, udah jelas di sini ya, ya noun Yahweh itu noun maskulin singular, itu kan sudah dalam bentuk eksegesis kalau model gini. Elohenu itu noun maskulin plural constructs, first person common plural, itu kan sudah dalam konteks eksegesis murni ini. Ya Pak Eras nggak mau gunakan itu, nggak mau membedakan seperti saya menjelaskan ini. Saya tidak tahu mengapa beliau hanya menekankan tentang itu, Yahweh aja itu. Nah itu kan kita nggak ngerti ya, kita meraba-raba. Ya, itu hanya Tuhan yang tahu dan Pak Eras yang tahu. Mengapa dia menghindar ini kata our God ini, Elohim. Ya, dia menghindar ini. Harusnya kan dia jelaskan itu kalau dia tanggung jawab. Dia menjelaskan hanya setengah teks dari satu ayat. Ini masalah. Oke, Kria, mengerti? Iya Pak, ngerti Pak. Cuman kasihan jemaat itu ya Pak ya. Ya memang pengaruhnya kuat. Orang ini kan orang yang bukan orang ya dalam tanda kutip hamba Tuhan yang sudah sangat dikenal, diundang di mana-mana. Ya istilahnya kalau seperti saya nggak ada apa-apanya, nggak ada ujung kukunya beliau lah. Ya, kalangan tertentu aja kan yang kenal saya kan. Tapi kalau dia kan udah, saya juga keliling kemana-mana, tapi tetap kalangan tertentu. Kan saya sudah keliling hampir seluruh Indonesia lah. Orang katakan Pak Musa sudah pergi ke seluruh Indonesia. Iya, kota-kota besar saya pergi. Ya, tapi tidak seperti Pak Eras. Ya, kalau kita apa bicara tentang kelasnya, wah itu dia sudah kelas tinggi, tapi sayang dia terpeleset. Ya, jadi kita di bawah-bawah aja. Ya, makin tinggi naik, nanti makin banyak angin ribut itu. Ya, taufan itu ya, badai ya. Jadi sederhana aja, tapi kita bertanggung jawab. Bagaimana Pak Iwan atau Pak Anton? Iya, Pak. Eh, Mungkin nggak, Pak, Moses itu misalkan disederhanakan di bahasa Indonesia ya, tapi ini mungkin kurang tepat mungkin, Pak. Tapi kalau saya berpikir, itu antara ayah dan bapak gitu, Pak. Jadi kalau misalkan berbicara soal Yahweh itu adalah ayah, sedangkan berbicara soal Elohim itu bapak. Jadi kalau ayah ya satu gitu. Jadi ayahnya siapa? Ayahnya Amir. Tapi kalau bapak bisa bapak direktur, bapak apa segala macam. Mungkin itu kurang tepat, tapi mungkin analogi itu bisa nggak disederhanakan seperti itu, Pak? Yang sulit itu ya Pak Iwan bagus lah Pak beri masukan. Cuma yang sulit analogi ini kan banyak ditolak oleh teolog-teolog besar. Karena Karena kita kan mau ayah coba ayah kan nggak mungkin menyederhanakan. dipakai untuk umum, Pak. Iya, kalau untuk umum bisa kita beri analogi itu. Tapi untuk akurasi teologisnya, wah itu sulit itu dipikirkan. Iya, memang Ya, betul sekali. itu saya baca siapa yang tulis itu ya. Ada kok satu penulis saya baca itu ya tentang analogi. Oh, yang di ini di sini di Tritunggal ini. Saya membaca di situ ya tentang analogi. Ini saya tadi sore saya ambil dulu ya. Ini ada buku lagi baru datang dari Momentum. Dikirim ini. Saya belum buka ini ya, masih di paket ya. Karena jadi member ya, MRC itu.
Riders Club ya. Jadi saya dapat lagi untuk ada buku terbaru yang baru diterjemahkan, diterbitkan oleh Momentum, mereka langsung kirim. Ya. Nah, tapi saya membaca maksudnya ya, karena saya orang suka baca buku penelitian. Di dalam Alat Trinitas ini yang ditulis oleh Robert Latham ini dia menulis satu tokoh yang satu bapak gereja katakan. Kalau tidak keliru saya, Tertullianus katakan itu analogi-analogi ketika dikenakan kepada Allah tidak ada yang tepat. Itu memang untuk menolong kita untuk mengerti, tapi bukan berarti pengertian di dalam analogi itu memberikan deskriptif, memberikan gambaran yang valid seperti itu, aslinya ya, seperti itu. Jadi ada bahaya. Tertullianus ya, yang dikutip oleh Robert Latham, saya baca itu ya tentang analogi-analogi yang dikaitkan dengan apa proper tentang Allah ini ya, apalagi Tritunggal. Kadang kita pakai analogi, tapi secara manusia itu yang bisa kita katakan untuk menolong, apalagi tadi Pak Iwan katakan itu orang yang umum ya, orang umum. Bisa kita gunakan. Tapi kita harus sangat berhati-hati. Pak Stephen Tong katakan kan itu, analogi-analogikan itu kurang tepat ketika dikenakan apalagi kepada alat Tritunggal. Itu menarik. Ya. Itu hanya untuk menolong. Ya, jadi saya baru jelaskan tentang Allah ya. Tapi di dalam dua konteks, Yahweh dan Elohim. Saya baru jelaskan itu. Saya belum jelaskan Ekad. Nanti di bawah berikut baru Ekad. Ya, ini menarik, ini sangat dalam. Oh sorry, saya lupa ya. Saya mau beritahu sebentar. Saya habis ngajar. Saya mau berangkat ke luar kota. Saya yang bawa mobil ke Lumajang. Sekitar 3 jam, 3 jam setengah bisa 4 jam. Lewat tol ya. Karena ada 40 hari dari bapak mertua dan saya, ya di istri punya orang tua, punya kakak, yang kapan hari meninggal saya pergi, sekarang 40 hari juga kami pergi semua. Ya, jadi naik mobil saya yang nyetir. Mungkin sampai jam jam berapa di sana ya, tengah malam. Tapi malam ini mungkin kita cukup untuk kita bahas sampai ke Ekad ya. Oke, ini kan sudah jelas ini ya, tentang Allah ini di dalam konteks Ulangan 6 ayat 4 sudah jelas ya, karena ada dua di situ, satu Yahweh, satu Elohenu ya. Jadi dua. Jadi satu menekankan tentang singular, tapi satu menekankan tentang plural, tetapi di dalam pengertian yang unik ya. Karena kalau orang secara umum bicara plural, jamak itu pasti lebih dari satu. Tapi mengapa saya katakan unik? Ini sebagai tambahan ya. Tidak ada bandingnya, itu satu-satunya plural tetap terkait dengan Yahweh di atas. Karena satu nama pribadi, tadi saya sudah katakan satu gelar. Ya. Karena orang Israel tidak mau memanggil nama Allah itu kan, harus dihukum mereka kan, dirajam itu ya. Sehingga mereka ganti karena mereka menganggap tidak layak. Itu nama yang suci. Suci bukan dalam konteks kita yang disucikan. Suci secara eksistensial. Ya, artinya keberadaan dia suci. Kita kan disucikan. Beda itu ya. Dua hal itu beda. Jadi mereka tidak merasa tidak layak. Sehingga mereka menggantikan dengan Elohenu, Elohim, El, Eloa, dan seterusnya ya. Jadi yaitu hal-hal mendasar ya. Kalau kita belajar proper teologi, kalau dosennya bagus dia akan menjelaskan sampai sedalam ini. Kebetulan saya dosennya dulu kan, dosen saya waktu saya kuliah itu kan orang Jerman yang sangat baik di dalam berbahasa Ibrani ya. Bahasa semistik lah ya. Jadi saya belajar dari beliau. Maka saya mengerti seperti malam ini saya jelaskan ya. Nah, sekarang kita mau pindah ya. Mempertajam ini ya. Itu tadi Allah. Nah, sekarang kita mau lihat kata esa. Oh, masih di sini. Di dalam konteks PB,
Nah, ini ya. Yesus juga mengutip PL. Ayat mana itu? Markus 12 ayat 29. Sorry ya, saya ini ya. Jadi, Yesus mengutip. Yesus kan sering mengutip perjanjian lama kan? Ya. Paulus juga seperti gitu ya. Petrus juga seperti gitu. Yohanes juga seperti penulis-penulis Alkitab PB kan sering mengutip PL. Ya. Sekarang Yesus sendiri ketika dia berinkarnasi, dia mengutip itu. Yesus mengajarkan tentang Shema. Dengarkanlah, ya, patuhilah. Nah, itu kan ulangan tadi, ya. Tapi Shema ini di dalam bentuk imperatif. Artinya suatu keharusan yang serius. Ini primer, masalah primer. Harus, ini bukan bukan mau apa ya, mau terima atau enggak. Shema itu harus dengar. Dengar itu sesuatu yang keharusan, tidak boleh tidak. Ya, bahwa kurios, jadi dia pakai Lord di situ. Kalau kurios kan dalam PL itu kan Elohim, ya, kurios. Ngerti ya? Kurios. Itu kan dari kata kurios dari kata Adonai, sorry bukan Elohim ya. Elohim itu kan menjadi Allah ya, God di dalam PB itu. Nah, sekarang kurios. Kurios Tuhan. Tuhan Esa, Yunani Esa kata Heis ya, satu. Nah, sekarang saya memberikan beberapa kitab yang terkait dengan teks Ibrani ya. Di dalam Orthodox Jewish Bible tercatat Eloheinu. Eloheinu itu Adonai. Ya, ketika menggunakan kata Yahweh, ya diganti dengan Adonai. Harusnya kan Y ya, Y gitu Y ya. Adonai. Tadi saya sudah katakan Adonai dari dua kata, Adon dan Yahweh. Ya, ketika menggunakan kata Yahweh, mereka ganti dengan Adonai. Mereka tidak mau sebut nama Allah. Ya, Allah itu Echad. Itu di dalam Orthodox Jewish Bible. Nah, di dalam Pesita, aksara Ibrani diterjemahkan interlinear ini Hebrew. Yehovah, Kat, ya, itu Esa. Ya, jadi ini bahasa apa? Bahasa serumpun ini. Ya, Pesita. Jadi ini namanya word study. Saya masukkan ini. Saya memang mengajarkan tentang bagaimana menghermeneutika perjanjian lama. Saya gunakan ini. Cara seperti ini. Ini masih sedikit. Ya, masih tiga ini ya. Tiga kitab. Buat word study ini ya. Study kata itu ya. Nah, ini tiga kan. Satu interlinear yang Hebrew. Ya, di dalam interlinear. Kemudian satu Orthodox Jewish Bible. Nah, sekarang di dalam Pesita. Nah, ini menarik. Sekarang apakah ketiga firman Tuhan diberikan Allah kepada Musa untuk memperkenalkan Allah Israel yang unik, berbeda dengan Allah yang plural dalam pengertian banyak dari bangsa-bangsa sekitar Israel. Kata Ibrani Echad yang menegaskan tentang singular, tunggal. Ya, kata Ibrani ya, Echad, satu tunggal itu. Berarti hanya ditujukan kepada Yahweh. Jehovah sini atau Yahweh. Sehingga menyingkirkan Yesus sebagai Lord. Tuhan yang tadi itu, Adonai tadi toh. Ya. Padahal Yesus adalah, ini saya gunakan ini. Ya, Wahyu 1 ayat 7. Tolong Kriya baca Wahyu 1 ayat 7. Wahyu 1 ayat yang ke-7, lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Oh, terus. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Oh, salah saya tulis ya. Itu Alfa dan Omega itu. Alfa ayat 8, Pak. Oh, ayat 8, sorry. Ayat 8, ganti ya. Nanti saya ganti ini ketikan. Ayat 8, Ayat coba baca 8. ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega,
firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang yang Maha Kuasa. Kalau Pak Eras tidak percaya ini, ya, ini sangat-sangat bahaya. Ya, sekarang ya ini kan, ini tentang Yesus kan itu tadi dikatakan kan kurios toh, Tuhan, Lord, ya, Adonai, kurios. Yesus yang awal itu dari kalimat Yunani enarche, in beginning. Ya, itu Yohanes 1 ayat 1. Jika dikaitkan dengan Wahyu 1 ayat 7, itu Wahyu 1 ayat 7 itu ayat 8 ya, bukan 7, 8. Itu penggenapan janji malaikat di dalam Kisah 1 ayat 10 dan 11. Coba Kri baca Kisah 1. Kisah Rasul pasal 1 ayat 10 dan 11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 10 dan 11. Atau enggak gini, Ketika baca dari ayat 9 aja. Baca dari ayat 9. Baik, Pak. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Tahu maksud saya? Mengapa saya kaitkan NRK itu? In the beginning, dengan Wahyu 1 ayat 7, kemudian Wahyu 1 ayat 7 dan 8 itu basisnya itu Kisah 1 itu. Mulai dari ayat 9 kan? Itu tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya. Itu menyatakan NRK itu permulaan di dalam kekekalan, bukan di dalam sejarah. Jadi Yesus itu sebelum dia berinkarnasi Logos, itu dia sudah punya permulaan. Dan kata permulaan dari Logos itu in the beginning itu dalam bahasa Inggris itu menyangkut dia sebelum datang dia ada dalam kekekalan. Di dalam kekekalan hanya ada siapa? Kalau saya tanya. Hanya ada Allah. Belum ada penciptaan. Hanya ada pencipta yaitu Allah. Hakikat ya, saya bicara hakikat. Kalau bicara pribadi berarti di dalam kekekalan itu satu hakikat di dalam tiga pribadi. Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi Unitarian, Eras tidak mau percaya itu. Ini jadi masalah. Tapi lihat, kalau dibandingkan dengan Wahyu pasal yang ke-8 tadi kan, itu tentang Alfa dan Omega. Ya, Alfa, Omega. Kemudian ada kata yang Maha Kuasa, the Almighty. Dari kata Yunani, Pantokrator, all powerful. Siapa itu yang punya kuasa? Nah, ini Eras tafsirannya melenceng banget. Bahwa kuasa itu bukan berasal dari diri Yesus, tapi diberikan oleh Bapa. Jadi Erasmus menempatkan Yesus sebagai representatif, wakil dari Bapa. Karena dia terkunci dengan apa? Berkali-kali dia katakan, Pak Eras katakan, Yesus katakan, aku diutus oleh Bapa. Apa yang aku lakukan bukan pekerjaanku, tapi pekerjaan Bapa. Dia kekancing di situ, terkancing di situ. Sehingga dia menganggap Yesus ini hanya representatif. Dia diutus oleh Bapa. Dia harus berbicara bukan dari diri sendiri. Tidak boleh berbicara dari diri sendiri. Harus apa yang Bapa katakan. Dia harus melakukan bukan keinginan dia. Tetapi harus keinginan Bapa.
Dia tidak mengerti bahwa itu ada di dalam status kerendahan. Dia tolak itu. Ya. Jadi kita lihat di sini, ini kan bahaya. Ini kan jelas ya, Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Ya. Ini menggambarkan kekekalan. Ini menggambarkan eternity, yang awal dan yang akhir. Kemudian dikatakan yang maha kuasa. Itu kata pantokrator. Itu all powerful. Siapa yang punya all powerful? Almighty. Gak ada. Ciptaan gak ada. Harus Allah. Nah, bagaimana dia menolak ini? Yang awal itu kan terkait dengan in the beginning, NRK itu yang awal. Tapi menggunakan istilah alfa di dalam konteks wahyu. Ya, dia tidak menggunakan kata NRK, tetapi menggunakan yang awal. Tapi dan omega yang akhir. Memangnya Yesus punya akhir? Enggak, eternity enggak ada akhirnya. Ciptaan ada akhirnya, tetapi kepada Allah, God, tidak ada akhir. Jadi eras mengerikan sekali ya. Nah, ini saya tambahkan kan, ini dari eras ya. Walaupun eras walaupun eras tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah. Dikatakan karena ia lebih rendah dari Elohim Yahweh. Selalu digunakan kata ini. Ya. Dalam 19 YouTube-nya menggunakan Elohim Yahweh. Yesus melakukan penghakiman karena dia diutus oleh Elohim Yahweh. Ini, dia diutus kan? Dia logos. Dalam arti logos itu perkataan. Nanti kita belajar khusus ini ya, tapi ini deskriptif. Dia logos. Dalam arti perkataan Allah. Jadi dia bukan pribadi. Dia tidak bisa bedakan logos dan lego. Dalam teks Yunani, lego kan itu firman yang kemudian ditulis. Tapi kalau logos dalam konteks ini, Yohanes ini maksudnya logos di sini. Bukan lego. Tapi logos di sini, ya itu menunjuk kepada pribadi. Dia katakan itu perkataan Allah. Nanti kalau kita lihat lagi di salah satu videonya, dia katakan itu kejadian itu ya, ketika Allah berkata, ya perkataan dia punya kuasa. Jadilah maka jadi. Itu kan di Kejadian pasal 1 ya. Jadilah jadi. Itu kan perkataan. Dia samakan bahwa perkataan itu perkataan dari Elohim Yahweh. Itu bukan pribadi. Ngeri nggak tafsiran seperti ini? Ya. Jadi perkataan Allah sumbernya dari Allah. Diberikan oleh Yahweh Elohim. Sebagai representatif Elohim, Yahweh. Nah ini ya. Yesus itu ya. Dia representatif, dia wakil. Jadi makanya dia tidak boleh berbicara dalam nama diri sendiri. Ada satu buku yang menulis tentang apa itu The Representative of God. Dibahas itu, satu buku ya. Buku lama itu ya. Tapi saya masih ada di memori saya. Esensinya, representatif itu dia kan wakil. Wakil itu tidak boleh berbicara atas nama diri sendiri. Tapi kalau itu dikenakan kepada Yesus, maka konsep teologis bahwa dia itu wakil dari Bapa ketika dia di dalam konteks ketika dia berinkarnasi untuk soter. Kalau dikaitkan dengan soter lagi, lebih dalam, lebih luas lagi. Jadi mengerikan sekali ini Pak Eras ini. Nah kita juga ini ya, tadi saya sudah katakan ya, bahas tentang logos kenosis dalam perspektif Eras yang blunder ketika menginterpretasi. Nanti itu di pertemuan berikut ya. Tapi kita lihat ini sesuatu yang sangat serius, sangat mengerikan. Ya. Sangat mengerikan. Kristologinya Erastus memang parah, benar-benar parah. Bukan hanya Tritunggal, kristologinya, pneumatologinya kacau balau. Ya. Pakai Alkitab, tapi interpretasinya keliru.
Ya, pakai teks-teks asli, tapi tetap interpretasinya keliru. Itulah mengapa saya katakan bahwa memang Pak Eras ketika dia memberi penafsiran, interpretasi, ya hermeneutik, dia sedang mendukakan Roh Kudus. Mengapa dia mendukakan Roh Kudus? Mendukakan Roh Kudus itu artinya bukan dia waktu meneliti dia tidak dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga penafsiran, mengapa tidak dikuasai Roh Kudus? Dipenuhi. Karena dia sedang mendukakan. Mendukakan dalam pengertian dia mengandalkan kemampuan pikirannya untuk menginterpretasi. Jadi dia pakai Alkitab, tapi dia tidak tunduk kepada firman Tuhan. Dia sedang mendukakan Roh Kudus pada waktu dia menafsirkan. Saya tidak, mungkin ada orang yang lebih ekstrim katakan Pak Eras tidak punya Roh Kudus. Saya tidak sampai sejauh itu. Saya katakan dia sedang mendukakan Roh Kudus ketika melakukan penelitian. Sehingga tidak terjadi potiso. Jadi diri sendiri, pikiran sendiri, dia upayakan untuk menafsirkan. Ya. Yang kemudian kita tahu sekarang itu adalah Unitarian. Mengerikan tidak? Oke ya. Saya malam ini sampai di sini. Ada yang mau tanya? Silakan yang mau tanya. Pak Teguh, Pak Moses, ya Pak kalau Iwan. Eras itu sering sering menggunakan kata Elohim Yahweh. Mhm. Sebenarnya Elohim Yahweh sendiri kan sudah jelas Elohim itu jamak, Yahweh itu tunggal, Pak. Dia Apa Pak? gabungkan itu, benar Pak. Pak Iwan betul. Iya, seharusnya Mengapa kan dia harus kalau gabungkan? Itu keliru. Satu bicara seharusnya Kak, plural, kalau satu tadi saya sudah jelaskan bicara tunggal. Tunggal tuh, iya, itu dia blunder di situ. iya kalau dia menolak Trinitas kan sudah jelas sekali. Kenapa dia menggabungkan Elohim Yahweh itu, Pak? Oh Soalnya iya, seluruh anak buahnya juga mengatakan Elohim Yahweh terus, Pak. iya pasti mengekor, ikut toh. Iya, Mereka itu pengikut apa ya? Diabsolutkan, absolutkan si Pak Eras ya. Ya, Bapak Ibu bisa belajar ke saya, tapi nggak boleh jadikan saya absolut. Jadi Allah saya kalau absolut. Jadi Eras sudah jadi Allahnya mereka, diabsolutkan kok, nggak bisa salah. Saya kan bisa salah juga. Makanya saya sering kali kalau mengajar atau menjelaskan seperti ini, saya minta input, minta koreksi, karena saya bisa aja keliru. Kalau saya tidak bisa salah, itu mengabsolutkan diri kan? Yang absolut itu siapa sih? God itu yang absolut. Elohim itu absolut. Yahweh itu absolut. Adonai itu absolut. Atau kita gunakan Theos itu absolut. Kurios itu absolut. Jadi mereka absolutkan Pak Eras. Itu jadi masalah. Semua mengekor. Ya. Terima kasih Pak Iwan. Itu koreksi ya, Pak Iwan tajam. Kok digabungkan Elohim Yahweh? Padahal satu Elohim plural jelas dalam teks asli. Kalau Yahweh itu kan tunggal, ya, ya bukan plural, singular. Kok kenapa? Itu kan rancu jadinya. Kalau seperti itu, mau tafsir gimana lagi kalau sudah gabungkan seperti itu. Jadi interpretasinya mengerikan. Oke, Bapak Ibu, 8 menit lagi. Ada Ibu ini ya, Muriningsi, mau bertanya, tuh Pak Teguh. Istri saya baru keluar karena sepeda motor anak saya mogok. Jadi ini sudah ditulis di sini untuk jemput. Ya, kasihan anak cewek. Jauh ya Surabaya Barat. Kalau orang pernah ke Surabaya, saya di Surabaya Pusat, di kota Surabaya Pusat ya karena Gubeng itu ya. Dia kerja di Surabaya Barat, jauh dari sini. Ya. Jadi saya harus jemput persiapan untuk ke Lumajang. Ya.
Jadi malam ini saya akhiri di sini saja ya. Nanti minggu depan kita tetap belajar. Ya, kita tetap semangat belajar ya. Nggak gampang belajar seperti ini, tidak mudah. Ya, apalagi untuk mengcounter pengajaran tertentu dari pribadi dan kelompok tertentu itu kan tidak mudah. Bedah ajaran itu kan bukan hal yang mudah. Ya, Yesus mengkritik ajaran-ajaran dari Yudaisme yang keliru. Ya, ketika Yesus datang, Paulus antitesis dengan Yudaisme, jelas karena dia lihat ada pemikiran-pemikiran yang keliru di agama lamanya, kalau kita gunakan agama. Ketika Paulus masih Saulus, makanya dia berantitesis, bertentangan, berkontradiksi dengan pemikiran Yudaisme. Yesus juga, walaupun lahir dari keturunan Yahudi, tetapi untuk ajaran Yudaisme, ajaran agama Yudaisme, apakah Yesus full menerima? Banyak yang dia tolak. Itu perlu dipelajari ya. Perlu dipelajari khusus. Itu menarik. Tapi Pak Eras pada abad ini, dia justru menekankan bahwa dia memegang monoteisme dari Yudaisme. Kan aneh. Dia bertentangan dengan Yesus, dia bertentangan dengan Paulus. Belum lagi kita meneliti Yohanes, Rasul Yohanes punya tulisan, Petrus punya tulisan. Itu kan ada antitesisnya dengan Yudaisme. Kalau kita mau mendalami lebih dalam lagi. Kok mengapa Pak Eras kembali ke Yudaisme? Ini yang menarik. Belajarlah apa itu antitesis, tapi harus utuh ya, total. Jadi antitesis Yesus terhadap Yudaisme, antitesis Yohanes terhadap Yudaisme, antitesis Petrus terhadap Yudaisme, antitesis Paulus terhadap Yudaisme. Itu menarik. Belajar secara spesifik. Oke ya, kita akan tutup dalam doa. Ya, akhirnya sudah hilang.